sama-sama kita nyanyikan lagu ini mengawali ibadah pada sore hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, buat teman-teman, rekan-rekan yang muda boleh di atas ya, sambil biar kita bisa mengisi kursi-kursi ada yang physical distancing terbatas. Di atas masih ada tempat. Mari sama-sama kita siapkan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, sebab jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Kita buka hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan, Rohmu yang kudus, pulihkan kami. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami Tuhan. Oh haleluya. Jamahanmu, kami berserah padamu Tuhan. Hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita bersyukur. Mari kita sembah Tuhan dalam waktu yang relatif singkat ini. Mari persembahkan pujian syukur, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami mau terus berubah Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Amin, amin Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Amin, benar Tuhan. Hidupku. Sekali lagi, dengan lembut nyanyikan lagu ini sambil membuka hati kita. Ini hati kami, hidup kami Tuhan. Bapak Gembala akan membuka dalam doa. Berserah kami padamu Tuhan. Oh, haleluya. Ambil alih Tuhan ibadah sore ini. Menyembah-Mu di altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini genap 5 tahun pelayanan penuh diserahkan oleh Gembala Senior kepada kami. Tepatnya tanggal 7 Juni 2015 dan hari ini tanggal 7 Juni 2020. Tuhan tolong berkati, biar kami ada sukacita dalam momen pertama untuk pandemi corona, kami diberikan kesempatan lagi oleh pemerintah beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah ini Tuhan, dari permulaan sampai pada tamatnya. Kuduskan kami semua, urapi kami semua. Kami buka dan kami tabiskan kebaktian pada sore ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Biasanya saya kalau mimpin pujian, saya bilang beri salam kiri kanan, tapi stop dulu. Untuk kali ini tetap salam, tapi ya berjarak sedikit ya. Boleh lihat, kalau lihat mah nggak bakalan nularin ya. Kasih senyum nularin, tapi nularin semangat. Amin. Coba lihat kiri kanan, di belakang, depan, kasih senyum ya. Biar ini yang nularin ini positif, semangat. Amin. Ini adalah kebiasaan baru katanya, awal kebiasaan baru ya, yang harus ya karena kita manusia memang harus berubah. Tuhan untuk kita juga harus berubah menjadi lebih baik. Kalau ada perubahan untuk hal-hal yang baik, kita kerjakan. Amin. Tapi saya katakan tadi di awal, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan terhadap kita. Amin. Sebab itu kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Kami menjadi ciptaan baru Tuhan karena pengorbanan-Mu. Haleluya. Hey. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lagi yuk, segala puji syukur. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Bersorak haleluya. Soraklah haleluya.
Dari awal sekali lagi, segala puji syukur bagimu Tuhan. Amin. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak kami puja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey, amin Tuhan. Umatmu bersorak haleluya karena kebaikan-Mu, karena kasih setia Tuhan. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi yo, mari bersorak buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku. Haleluya. Hey, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada mengikatku lagi. Haleluya. Kami buat Engkau Tuhan. Hey, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Yesus. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Amin, amin. Pujilah Tuhanku. Haleluya. Selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Oh, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat, ku tak dapat membalas cintamu Tuhan. Balas cintanya Tuhan, ku
Sekali lagi, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Katanya, saya kalau pujian gak bisa diam. Ya, karena lebih leluasa ya. Tapi karena ini dibatasi oleh ini, ya tameng ini nggak boleh keluar katanya dari sini. Saya harus ikut juga, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan meletakkan persembahan yang pertama. Kita akan satu pujian kasih Yesus yang telah dibuktikan di Bukit Golgota, darahnya dicurahkan. Dia bayar sesuatu yang sebenarnya tidak berharga. Karena dosa kita tidak berharga. Tapi di pemandangan Tuhan, kita tetaplah berharga. Yesus bayar harganya dengan darahnya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, amin, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari biar musik saja mengalun dengan lembut. Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita saat ini berhak untuk janji keselamatan dari Tuhan, itu semua bukan karena perbuatan tindakan kita atau harga yang kita bayar. Seberapapun harta, nyawa kita berikan, tetap hukuman itu harus kita jalani karena dosa. Tapi karena cinta Yesus, kasih Bapa yang begitu besar, Dia tunjukkan, Dia buktikan. Hanya satu-satunya jalan, yaitu pengorbanan dirinya. Dia kerjakan itu, Dia lakukan itu, Dia berikan itu untuk kita. Seberapa kesulitan, kesusahan, pergumulan yang mungkin
sedang kita alami saat ini. Yakinlah Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Roh Tuhan itu telah tinggal dalam hidup kita. Dan yakinlah seperti Bapa menang, Yesus sanggup, kita pun akan bisa melewati permasalahan, pergumulan, kesulitan apapun. Terus biarkan, izinkan Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, memberikan penghiburan, memberikan damai, memberikan kekuatan. Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Buka hati kita, karena Roh sedang bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Telah kulihat. Buka kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketinggalan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Benar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, untuk kami Tuhan, Kau korbankan diri-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti Saudara Jeki berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan terima. Terima kasih. Apa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sadari Tuhan, kami manusia yang berdosa Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak balas Tuhan selain pujian dan penyembahan yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau ampunilah setiap kami Tuhan. Kuduskanlah setiap hati kami Tuhan, untuk menerima sebagian firman-Mu Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami. Mari Tuhan, kami siapkan Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami, sehingga taburan firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah berbicara lewat hamba-Mu, biar urapan Tuhan tetap buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu terus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, bersyukur, berterima kasih untuk percayaan pelayanan pada sore hari ini. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala.
Puji Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini sebelum saya lanjut, saya undang istri saya ke depan. Saudara, saya di sini biar kelihatan. Sebab kalau di sini saya tidak kelihatan Pak Frendi. Hari ini adalah tepat hari yang sama, tanggal yang sama. Saya diserah menerima penyerahan tugas secara total oleh Gembala Senior pada tanggal 7 Juni 2015 dan hari ini tanggal 7 Juni 2020. Jadi hati saya penuh ucapan syukur malam hari ini karena ini ulang tahun pelayanan saya 5 tahun, 5 luka Yesus. Sudah beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saya mengatakan semua karena Tuhan. Karena ada istri, ada keluarga, dan ada wakil gembala juga yang terus menerus bersama dengan kami dan jemaat tentunya, sehingga pelayanan tetap berjalan sampai hari ini. Terima kasih. Kembali biar dikenal maksud saya istri saya. Puji Tuhan. Saya kepingin nyanyi saudara. Lagu favorit hidup ini adalah kesempatan. Karena hamba Tuhan yang menciptakan kemarin sudah pada saat pandemi ini dia kembali ke surga, dia kembali. Bapak Bu Awan Datu beda, ini yang hidup ini Emus yang di Tangerang, pendeta Emus. Oke, mari saudara kita baca firman Tuhan. Karena ini sore ini untuk minggu depan juga, jadi saudara berbeda, jadi saya tidak lama-lama waktunya karena direkam. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7, kita berdiri, kita baca ayat ini. Dua dalam hitungan baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Mari kita buka Alkitab 2 Timotius 4 ayat 7. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, kita melihat di sini Paulus dia berkata kepada anak didiknya yang muda Timotius dalam pelayanannya. Dia berkata di sana, saudara, kita lihat bahwa Paulus menyatakan bahwa panggilan pelayanan itu, penuhi panggilan pelayanan itu, waktu itu baik atau tidak baik, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ada kondisi-kondisi membuat kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Hari sudah malam, tidak bisa melayani Tuhan. Tapi selagi hari siang, biarlah melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia katakan di sini saudara, dia menyatakan pribadinya di dalam ayat 7 bahwa dia sebetulnya ayat 6, dia sudah memberikan segala-galanya apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Ketika Tuhan ubah dia menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus, sehingga dia betul-betul melakukan apa yang menjadi panggilan. Pelayanan dan panggilan ada bedanya saudara. Kita lihat saudara, tema pada sore hari ini, bagaimana kita menyelesaikan dengan baik. Paulus dia katakan ayat 7 tadi. Ayat 7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, kita lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, apapun tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Sudahkah kita bisa berkata, saya sudah menyelesaikan, saya sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Ketika saya renungkan 5 tahun dalam pelayanan ini, ada banyak hal yang saya merasa ada banyak sekali kekurangan dan kelemahannya.
Tapi saya mau belajar kepada Paulus bahwa sebuah pelayanan itu merupakan sebuah target. Tapi bukan itu yang Paulus inginkan. Tapi pelayanan yang dia maksudkan di sini yaitu bagaimana panggilan Allah kita pahami dalam hidup kita. Ketika dia memahami panggilan Tuhan dalam hidup dia, maka yang dia lakukan dalam hidupnya, mau waktu baik tidak baik, dia tahu Allah memanggil dia untuk memberitakan kabar Kristus itu kepada orang lain. Amin, saudara. Sehingga target itu urusan Tuhan. Sebuah pelayanan ketika Pak Mika memimpin puji-pujian, pasti dia merindukan apa yang dia dambakan itu tercapai dalam pujian, itu pelayanan. Orang bisa memuji Tuhan. Tapi ketika enggak, dia bisa kecewa. Tapi ketika panggilan itu beda. Targetnya melakukan kehendak Tuhan. Saya lakukan, saya persiapkan semua. Saya ngajak tim saya dengan baik. Toh kalau terjadi seperti itu Tuhan yang tahu. Amin. Kita enggak akan kecewa. Itu namanya panggilan, saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Kita lihat Alkitab, dia berkata, saudara, bagaimana kita melihat sebuah contoh-contoh yang ada di Alkitab, bahwa ketika Abraham, kita melihat Abraham dia jadi kaya. Abraham itu dipanggil memang udah kaya, dan akhirnya Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Dan kita melihat hanya melalui perintah firman, hanya melalui firman. Dan kita lihat di sana Alkitab di dalam kita membaca kisahnya menunjukkan bahwa Abraham menjadi kaya raya. Artinya dia sukses. Dan kesuksesan dari Abraham ini, saudara, tidak juga mudah. Ketika Tuhan katakan dari keturunanmu akan memenuhi bumi. Sekian 25 tahun ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ternyata belum tergenapkan. Bahkan dia sudah mempersiapkan pembantu rumahnya untuk menjadi ahli waris. Tuhan datang kepada dia, tidak, keturunan anakmu yang akan menjadi ahli waris. Dan bukan hanya sampai di situ, ketika benar itu terjadi, saudara, ada Ishak. Tuhan bilang, Abraham, bawa Ishak itu dikorbankan. Itu berat, saudara. Tapi Abraham melakukan. Justru karena dia melakukan itu, maka dia disebut bapak orang beriman. Karena percayanya kepada Tuhan. Amin. Dan disinilah kita lihat Abraham jadi percaya, dia sukses, tetapi dia berakhir dengan apa? Menjadi bapak orang yang percaya, bapak orang yang beriman. Abraham menjadi bapak yang orang beriman. Bahkan dikatakan disebut bapak dia menjadi sahabat Allah. Disebut menjadi sahabat Allah, bapak orang beriman, dan Lazarus di sorga ada di pangkuan dia. Dan kita lihat berbeda dengan keponakan dia. Lot itu keponakan atau apa ya? Disebut keponakan ya, nggak salah saya ya. Karena papanya sama. Adik kakak Haran dan Abraham kan adik kakak. Itu anak Haran kan gitu. Jadi ketika Lot juga kaya raya, karena pandangannya dia melihat seperti taman Tuhan, seperti tanah di Mesir, hebat, dahsyat. Dia melihat dengan cara pikir manusia. Akhirnya kita tahu yang terjadi apa, saudara? Tragedi Sodom dan Gomora. Ada api yang membakar. Ada teolog berkata kemungkinan saat itu Tuhan jadikan gempa yang besar dan mengeluarkan gas sehingga terbakar. Itu urusan Tuhan, pokoknya ada belerang dan api yang terjadi. Alkitab tulis begitu. Kita lihat setelah itu ada apa, saudara? Kita lihat anak mantu binasa, istri jadi tiang garam, dan Lot berakhir dengan tragis. Pelayanan kita, panggilan Tuhan bagi saya dan saudara, panggilan yang mulia. Dia ingin menjadikan kita gereja yang sempurna, gereja yang sungguh-sungguh menjadi dewasa
Dan kedewasaan kita ini ditunjukkan, tadi pagi saya katakan, dengan perbuatan, iman dan perbuatan. Tadi pagi bicara tentang Yakobus, bagaimana kita menang dengan hawa nafsu, dengan godaan. Di tengah pandemi ini ada banyak godaan yang akan mendatangi kita. Kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kok saya begini? Saya di PHK. Saya dibayar hanya setengah gajinya. Persoalan ekonomi muncul. Persoalan pribadi. Kita seperti telah dipasung, tidak bebas lagi. Ada banyak hal yang membuat kita hidup ini merasa tidak. Minggu pertama nggak apa-apa saudara. Minggu kedua, ketiga kita mulai gelisah di rumah. Yang ada kita makan melulu saudara. Iya kan? Sampai saya lihat banyak yang gemuk di sini. Kecuali saya yang tetap seperti itu. Kenapa? Karena tinggal di rumah. Stay at home. Tinggal di rumah, lama kelamaan ada tidak lagi bahagia saudara. Ketika kita tidak bahagia, saya katakan tadi pagi, karena Yakobus bilang kita dicobai bukan karena apa? Karena pikiran kita, keinginan kita terpikat dengan keinginan kita, akhirnya kita berdosa. Itu intinya saudara. Jadi ketika keinginan kita itu kita kendalikan, ketika pikiran kita ini, keinginan kita itu, pikiran kita serahkan kepada pemilik, maka dia akan menuntun kita, yaitu Kristus, yaitu Roh Kudus, amin. Tapi ketika kita serahkan pikiran kita ini kepada iblis, kepada ular, seperti Hawa, maka dia terjebak. Dia mati rohani, dan pasti akan mati secara jasmani. Karena ketika Tuhan datang, dia akan mengumpulkan mana domba sebelah kanan dan mana kambing sebelah kiri. Kembali kepada firman Tuhan, saudara, kita lihat Allah memanggil kita. Allah ingin akhir hidup kita menjadi orang yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menjadi anak Tuhan yang akhirnya Tuhan dapatkan. Berbahagialah engkau menjadi milik untuk menikmati janji Tuhan, yaitu kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan melakukan firman itu. Ketika kita lakukan saudara, kita tidak akan tergoda dengan godaan tadi. Kita akan menang dengan godaan tadi. Walaupun kondisi kita saat ini banyak peperangan, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita galau di hari-hari ini. Persoalan rumah tangga kita, ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita, bahkan masa depan kita. Ada banyak tanda tanya yang ada yang menjadi tanda tanya di depan mata kita, di pikiran kita saat ini. Tapi ketika kita tidak bisa kendalikan cobaan ini, kita serahkan kepada daging, maka dia akan nuntun kita pada kekecewaan. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kita solusi. Tapi Yakub katakan, masihkah kita dalam cobaan itu mau bertekun enggak? Sampai akhirnya kita menjadi dewasa, karena kita bertekun di dalam iman. Tapi kalau enggak, kita akan kecewa. Kita akan terikat dengan keinginan kita yang merasa bahwa, dan kita lihat tanggal 25 ada seorang mantan pendeta, bahkan pimpinan. Tapi mantan saudara, dia sudah dipecat dulu. Tapi saya mau katakan kadar pribadi yang sudah tingkat pemimpin. Karena kesalahan dia dipecat. Tapi ketika dia buat kesalahan berikut sudah, dia dijebloskan tanggal 25 Mei di penjara karena kesalahannya. Dan ketika dia masuk di penjara, enggak tahu entah itu ditakut-takutin. Tanggal 28 dia buat pengakuan. Berapa? Dua yang buat di tetangga kita. Langsung direkam saudara. Saya bilang, saya ingat
Saya jangan lari-lari ke sana saudara. Itu kamera nggak bisa dapat. Kalau sini tidak kelihatan, biasa sih biar kelihatan oleh jemaat nanti. Saya bilang ini kan jemaatnya pernah Pak Rudi di sana. Kemarin saya main ke Pak Rudi, saya tanya Pak Rudi, kenal gak si pendeta ini? Kenal, ini gembala saya dulu punya anak ini. Kenapa Pak Pendeta, Pak Gembala? Ini nih, dia kaget saudara. Ini udah pindah. Bagaimana jemaat dia saudara yang pernah dia layani? Iya kan? Bagaimana jemaat dia yang sudah pernah layani? Ketika itu dulu dia ngomong gini, selamatkan. Giliran sekarang dia ke sana saudara. Kenapa? Dia tidak mampu menghadapi cobaan tadi, ujian. Tapi kalau dia menjadi seperti Daud pernah keliru, tapi ketika Daud sungguh-sungguh meminta pengampunan, akhirnya tetap dia dihukum, anaknya harus mati. Dia kembali benahi diri dia. Dia kembali pandang kasih Allah itu. Allah pulihkan dia. Amin. Tapi ini beda. Maka saya katakan tadi saudara, di tengah-tengah pandemi corona ini ada banyak ujian yang akan mendatangi kita, godaan. Masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika engkau ingat bahwa saya harus menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Amin. Menyelesaikan pekerjaanku sampai akhir dan Allah menemukan baik. Kita lihat contoh tadi Abraham. Dia jadi kaya raya, dia sukses. Akhirnya dia menjadi lebih baik. Dan sejarah mencatat itu dengan luar biasa. Pertama yang kita lihat saudara, mengapa tadi saya katakan penuhi panggilan dan pelayanan itu saudara. Mengapa Paulus itu fokus kepada panggilan, memberikan kesaksian tentang Injil, kasih karunia itu panggilan tadi saya katakan. Ada perbedaan pelayanan dengan panggilan. Pelayanan itu fokus kepada hasil atau jumlah atau prestasi. Sementara panggilan itu fokus kepada Tuhan yang mempercayakan pelayanan tadi saudara. Untuk apa? Yang Tuhan percayakan ketika saya dipanggil Tuhan beda. Panggilan itu dengan saya disuruh melayani saudara. Pembala senior tahun 98 menyerahkan pelayanan itu saya di Pondok Gede. Saya gak mau. Karena saya tidak terpanggil untuk jadi gembala. Menurut saya. Tapi ketika Tuhan bentuk saya dengan caranya Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Panggilan itu, karena saya yang mendengar langsung, saya coba uji. Ternyata benar. Kata Om Kili gak mungkin kamu diterima. Om Dat usir. Tapi Tuhan bilang kamu pergi. Saya gak pernah pergi ke sekolah itu saudara. Dan ternyata saya tidak diterima oleh pengurus harian karena takut. Karena sekolah sudah 3 minggu. Tapi saya berketetapan hati. Saya ketemu dengan Om Yoyo, pengambil keputusan. Ternyata dia suruh saya untuk bisa masuk diterima. Itu baru saya tahu itu betul-betul tanda panggilan Tuhan kepada saya. Sementara orang semua takut, tidak berani. Bahkan pengurus harian tidak berani membujuk saya. Pak pulang saja Pak. Bapak tidak tahu si nama tadi itu bisa berantem dengan Bapak. Dan itu juga dibilang oleh Mami sebelum sekolah Pak. Jangan kamu pergi, kamu bakalai dengan dia. Dia keras, kamu keras, bisa bakalai katanya. Saya bilang saya tetap merendah saudara. Saya pikir kalau Tuhan punya panggilan saya kerjakan. Itu panggilan saudara. Jadi panggilan itu fokus kepada tugas yang dipercayakan Tuhan. Sementara pelayanan kita lihat target. Kita lihat apa saudara? Kita fokus pada jumlah dan prestasi. Itu pelayanan. Tapi ketika engkau tidak tercapai, engkau bisa kecewa. Tapi ketika pelayanan itu dan panggilan itu menyatu, itu luar biasa. Amin. Kita punya target dan kita serahkan ke Tuhan. Enggak tercapai, itu urusan Tuhan. Asal saya sudah melakukan apa yang Tuhan perkenankan untuk saya lakukan. Kita lihat saudara. Contoh yang saya katakan tadi Abraham. Abraham itu kaya dan terakhir dia menjadi sahabat Allah. Di dalam Kejadian 15 ayat 6 dia berkata begini. Lalu percayalah Abraham, belum Abraham ya masih Abraham, Tuhan panggil dia. Kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Jadi ketika Abraham dipanggil Tuhan dan Tuhan berfirman kepada dia lakukan, maka Tuhan katakan ketika dia percaya itu jadi kebenaran. Dalam 2 Tawari 20 ayat 7 dia berkata begini, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Abraham jadi kaya, dia sukses, tetapi dia menjadi sahabat Allah. Kenapa dia menjadi sahabat Allah? Karena dia percaya. Perkataan Tuhan itu, firman Tuhan harus percaya, harus imani. Amin. Bukan dilihat sebentar dengan seperti Lot. Ada kecewa nanti saudara. Tapi ketika firman Tuhan dilihat dengan iman, maka kita akan melihat sukses seperti Abraham menjadi milik saya dan saudara. Lanjut saudara, kita lihat. Yang kedua saudara, kita lihat. Jadi ketika dia percaya maka ada kebenaran. Maka yang kedua tentunya kebenaran. Abraham itu dia bisa jadi kaya dan berair dengan sebuah gemilang menjadi sahabat Allah karena dia percaya tadi. Kedua, karena kebenaran ada di dalam hidup dia. Kebenaran itu menjadi milik dia. Percaya dan kebenaran. Roma 8 ayat 3 dia berkata begini, Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan menghitung hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita lihat saudara bahwa Abraham kenapa dia udah pasti karena Tuhan sudah menyatakan bahwa dari kamu semua akan diberkati karena dari Abraham. Engkau akan menjadi kaya dan akan memberkati bangsa-bangsa. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang akan mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Itu sudah janji Tuhan kepada dia. Dan dia terbukti. Kenapa? Karena dia udah menjadi kaya, akhir hidupnya sahabatnya Tuhan. Apa artinya kita sukses? Apa artinya kita memiliki segala-galanya? Tapi akhir hidup kita bukan sahabat Tuhan. Itu maksudnya saudara. Abraham dia menjadi sahabat Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada firman, perkataan Tuhan. Kedua, menjadi kebenaran di dalam kehidupannya menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Dan yang ketiga saudara, kita lihat Yesaya 41 ayat 8 dia berkata begini. Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi saudara, orang yang beriman kepada Tuhan, ketika dia percaya, maka dia akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Cara melihatnya, melihat dengan iman. Bukankah kita udah berdoa 10 tahun? 10 tahun kata saudara. 10 malam. 10 malam kita udah berdoa. Dan di dalam doa 10 malam itu ada tema-tema bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu dia penghibur, parakletos, penolong. Roh Kudus itu dia mengisapkan kita dari kesalahan, dari dosa. Roh Kudus juga itu membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus juga itu akan berbicara. Dia akan menuntun kita, dia akan membawa di dalam kebenaran tadi. Amin saudara. Jadi ketika engkau percaya, engkau melakukan kebenaran, engkau percaya dan engkau menjadi benar, hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, ketika engkau hidup dalam kebenaran, ternyata Tuhan mengasihi. Abraham yang dikasihi Tuhan. Bukankah saya dan saudara adalah keturunan juga Abraham? Ya? Amin? Amin? Berarti kita berhak untuk diberkati. Amin? Kita berhak untuk diberkati dan akan menjadi berkat. Dan itu yang harus kita ingat dan kita renungkan. Jangan kita khawatir saat pandemi ini saudara, saat corona ini. Pendeta Yos Minander yang di Tegal, Yos Minander ya. Yos Minander katakan saudara. Iya, lanjut saya saudara. Waktunya sangat singkat saudara. Saya saudara. Jadi kita lihat bagaimana kita bisa, saya akan simpulkan saja saudara. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik, finishing will kita dengan baik. Bagaimana saudara? Tadi kita lihat belajar kepada Abraham. Dia bisa sukses, dia bisa kaya dan sukses. Tapi akhirnya dia menjadi sahabat Allah. Karena apa? Dia percaya kebenaran ada kepada dia dan dia dikasih Tuhan.
sehingga akhirnya dia menjadi sahabat Allah. Sedangkan Lot, contoh yang kedua, dia kaya, dia berhasil, dia sukses. Tapi air dari Lot kita lihat, saya sudah sentil awal tadi. Air dari Lot kita lihat saudara, Lot gagal karena dia melihat taman seperti taman Tuhan. Dia melihat, bukan Tuhan melihat. Lot melihat seperti taman Tuhan. Lot melihat seperti Mesir. Mesir bicara dunia, bisa bicara kedanginan, bicara kesuksesan yang ada di dunia ini. Yang sementara, seringkali gereja terjebak seperti itu saudara. Melihat dengan cara pikir kita. Dan Lot melakukan itu. Dia melihat seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Kejadian 13 ayat 10 saudara. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Akhirnya saudara kita lihat akhir hidup dari Lot. Terjadi tragedi Sodom dan Gomora. Kota itu habis terbakar, dihukum oleh Tuhan. Anak mantu binasa dan istri menjadi tiang kara. Ketika kedagingan diutamakan, kita bisa sukses. Tapi saya percaya gereja Tuhan, jemaat Bethlehem, kita rindu, kita sukses, kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Tapi akhir hidup kita akan jadi sahabatnya Tuhan. Karena kita percaya kita ada dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita dikasih Tuhan, kita menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita pada sore hari ini. Saya undang pemain musik, sehingga kita ke depan. Tuhan memberkati persembahan jemaat, baik yang pertama, yang kedua, juga untuk persembahan ekstra untuk operasional gereja. Bapak Ibu, saya bacakan berita gereja dan beberapa berita tambahan. Mengingatkan saja bahwa info Komisi Pria dan Wanita sudah dilaksanakan ibadah ya, dan akan kembali masuk dalam ibadah tanggal 11 Juni setengah 6 sore. Dan info Komisi Pemuda Yobel ini juga akan melaksanakan ibadah perdana hari Sabtu depan tanggal 13 Juni dimulai pukul 5 sore. 5 sore ya, biasa jam 6, sekarang dimajukan jadi 5 sore. Info Koordinator Pelayan Kasih atau KPK, saat masa pandemi Corona, maka pemberian kenang-kenangan gereja bagi jemaat yang berulang tahun, baik di bulan Maret, April, Mei, Juni, dilaksanakan selesai ibadah, nanti di pintu keluar, dan mengingat nama-nama jemaat cukup banyak, dalam kurung jika ada jemaat-jemaat yang tidak disebut sampai terlewatkan, mohon sampaikan ke saudara Jeki di depan nih ya. Mohon maaf sebelumnya katanya ya. Dan Bapak Ibu yang terakhir, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah setelah sekian lama 2 bulan lebih ya. Kita bersyukur, berterima kasih. Jadi nanti di belakang disiapkan nih sebagai ucapan syukur. Sekalian gembala menyampaikan rasa syukur 5 tahun kepercayaan penggembalaan di tempat ini ya. Jadi di depan nanti pada saat pulang nanti disiapkan jus yabes yang yummy, yang sehat. Amin. Nanti bisa didapatkan ya. Terima kasih nih untuk Pak Rudi dengan timnya, keluarganya yang sudah mempersiapkan. Dan berkati kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan kelemahan. Saya serahkan ke Gembala. Haleluya. Enggak saudara, itu syukurannya bermika. Saya dengar tadi gitu, karena belum tahu ini tadi ada 5 tahun pelayanan saya. Dibalik juga menghibur gembala rupanya. Pintar mikanya ya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara, terima kasih. Jadi yang merasa ulang tahun dari bulan Maret ya, Maret sampai Juni, boleh sampaikan di depan, ambil hadiahnya, kenang-kenangan yang disiapkan. Saya kira itu aja, terima kasih. Saya sebagai informasi aja sekali lagi, tolong kita keluar tetap dengan masker, takut ada yang kontrol. Karena setiap kegiatan pasti dikontrol oleh TNI atau Polri. Dilihat apakah kita melakukan protokol kesehatan atau tidak. Jadi tolong jangan kerumunan, nanti sebentar begitu amin, belakang dulu yang keluar. Baris 2 belakang gitu. Jangan
Nanti kelihatan, ya ulang tahun dulu, yang ulang tahun dulu baru kita yang bukan ulang tahun yang menyusul. Saya kira itu udah paham ya. Jadi jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan yang paling utama berdoa. Amin. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang sudah memimpin kami, ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kami percaya Tuhan Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam ucapan syukur juga secara tidak langsung hari ini Tuhan. Genap 5 tahun pelayan di tempat ini. Tuhan berkati kami hamba-Mu sekeluarga. Berkati jemaat Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Kami berdoa secara khusus pada sore hari ini Tuhan. Seberapa umat-umat Tuhan yang hadir pada sore ini. Dari depan sampai di belakang Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan juga yang saat ini beribadah di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, perlindungan, penjagaan jasmani dan rohani menyertai kami semua Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih diberkati para pelayan-pelayan pada sore hari ini Tuhan. Diberkati pemain musiknya, diberkati WL, diberkati singer, kolektan, penerima tamu, dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat mereka yang berulang tahun Tuhan. Dari bulan Maret sampai Juni ini kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kesehatan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pribadi mereka, diberkati masa depan mereka, bahkan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami milik-Mu, kami kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat setiap aktivitas gereja yang sudah mulai beraktivitas kembali. Mulai dari wadah-wadah atau kategorial yang ada Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap pemimpin-pemimpin wadah. Berikan kami hikmat dan pengurapan Allah. Berikan kami hati di dalam melayani. Dan apa yang Kau panggil dalam pelayanan itu kami kerjakan. Sehingga di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan di dalamnya. Tuhan jadikan jemaat Bethlehem Tuhan. Jemaat yang menjadi saksi di kota Cirebon ini. Lewat kehidupan kami, lewat kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Kami boleh nyatakan itu kepada banyak orang Tuhan. Kepada sesama dan kepada orang di luar sana. Sehingga mereka melihat bahwa di dalam hidup kami ada kasih Kristus yang nyata. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Di kota, di desa, di pelosok, di mana saja mereka berada. Karena Injil Tuhan, pakai mereka. Penuhi mereka senantiasa dengan sukacita. Penuhi meja makan mereka dengan kecukupan Tuhan. Supaya mereka tetap leluasa terus melayani Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan terima kasih untuk persembahan anak-anak Tuhan pada sore hari ini. Persembahan mereka kecil maupun besar. Memberi atau tidak memberi Tuhan. Karena kondisi mereka Engkau yang tahu. Engkau berkati mereka dengan limpah. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Membawa persepuluhan Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka dengan limpah Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Curahkan berkat yang melimpah. Segala bentuk halangan, rintangan jauhkan Tuhan. Biar mereka dalam sejahtera Tuhan, di dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kondisi yang ada saat ini. Ada banyak kekhawatiran yang dihadapi oleh pemerintah saat ini Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami. Engkau pulihkan hukum bangsa kami. Keamanan bangsa kami Tuhan. Semua bidang di bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya berikan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan buat pemimpin kami. Presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga tinggi negara, kabinet, kerja yang ada Tuhan. Sampai gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan tolong mereka. Supaya mereka menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan. Kalau ada bentuk intimidasi, rancangan-rancangan, kekuatan-kekuatan di luar jalur hukum Tuhan. Mengacaukan bangsa ini. Kami tolak kekuatan itu dalam nama Yesus.
patahkan itu Tuhan, gagalkan setiap rencana itu. Biar bangsa kami, kota kami tetap aman sentosa karena perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gugus tugas Tuhan yang ada di garda depan, para dokter, para medis, perawat, tenaga-tenaga yang diperbantukan dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, lindungi mereka Tuhan. Amat teristimewa kami berdoa khusus buat keluarga Dr. Samsudin sebagai anak-Mu Tuhan. Engkau jaga mereka, lindungi mereka Tuhan. Dalam segala tugas-tugas mereka, mereka dinaungi oleh darah anak domba Allah. Sehingga mereka terlindung, mereka senantiasa ada di dalam berkat Tuhan. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi di tengah-tengah tugas-tugas yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka yang ada di rumah saat ini Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapa, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah saat ini, mari engkau percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dia mengerti kebutuhanmu. Engkau lemah dikuatkan, engkau susah dihiburkan, engkau sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun pergumulanmu, Dia sanggup menolong engkau. Percaya dengan sungguh. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Kami akan akhiri ibadah dengan mengucap syukur. Jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari engkau angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati saya dan saudara. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Nanti Melisa akan mengatur untuk keluarnya. Sekalian untuk kenang-kenangan yang berulang tahun. Dan ada jus Yabes, silakan bisa ambil nanti di depan. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Dan berkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam jam-jam ibadah kita.